Shalom, jangan lupa subscribe channel GB Berpanas dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video khotbah terbaru setiap minggunya. Dan jangan lupa follow Instagram GB Berpanas dan Bless Community. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, pagi hari ini kita mengajak untuk bersama-sama beribadah secara online melalui YouTube channel GB Berpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi bersama-sama untuk kita beribadah secara online. Kiranya semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kita akan mulai jam ibadah kita akan menyanyikan satu pujian, Seribu Tahun Berlalu.
Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Tapi satu hal yang pasti Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami semua Bapa, sehingga kami boleh ada saat pagi hari ini, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau berkati kami semua Bapa, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, Engkau pimpin sertai mereka semua, berikan mereka kekuatan, kesehatan, penghiburan yang daripada
pujian menyenangkan. Lebih dari segalanya dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu dimanapun berada selalu hatiku Bapa. Dengan tekun berlomba memandang anak domba mengambil bagian dalam kekudusanmu. Tekadku mengenangkan serupa Yesus Tuhan sesuai rancanganmu yang sempurna menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara sejak di bumi sampai selamanya. Kita nyanyikan dari awal pujian ini. Lebih dari segalanya dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu dimanapun berada selalu menyenangkan hatiku Bapa. Dengan tekun berlomba memandang anak domba mengambil bagian dalam kekudusanmu. Tekadku mengenangkan serupa Yesus Tuhan sesuai rancanganmu yang dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara sejak di bumi sampai Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu pakai dengan kuasa
kuasa-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, pagi hari ini kami diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak sekalian. Sungguh sangat senang kita berjumpa kembali dalam waktu seminggu ini. Kita dapat berjumpa kembali melalui ibadah secara online, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar pada satu pribadi atau kita belajar tentang kehidupan seseorang yang sesungguhnya awal mulanya dia tidak mengenal Tuhan, bahkan dia tidak percaya kepada Tuhan yang kita percaya. Namun pribadi ini adalah sungguh-sungguh merupakan satu kehidupan yang Tuhan mempersiapkan untuk menjadi seorang yang akan dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa atau menyelamatkan orang-orang yang di luar daripada bangsa Israel. Orang tersebut adalah yang sungguh tidak asing bagi kita yang telah banyak menulis kitab-kitab suci atau Alkitab atau kitab-kitab di dalam Alkitab ini. Itulah Rasul Paulus yang dulunya sebelum menerima Yesus namanya Saulus. Dari kehidupannya, dari latar belakangnya di masa lalunya yang sangat kelam, sesungguhnya dia adalah orang yang kejam dan jahat, yang berkaitan dengan aktivitasnya suka menangkap, menganiaya, bahkan tidak segan-segan untuk memenjarakan pengikut Kristus. Namun sesungguhnya Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, Allah yang sungguh luar biasa. Dia tidak hanya memanggil orang-orang yang menjadi satu yang berbeda dengan yang lain. Maksudnya dari golongan ini itulah yang masuk dalam hitungan Tuhan dan yang lain tidak masuk. Tapi Allah yang kita sembah adalah yang sangat bijaksana, Allah yang mengasihi semua ciptaannya di bawah kolong langit ini. Tidak dari latar belakang, dari suku, bahasa, bahkan juga ya tingkatan dan takhta dan sebagainya. Setiap orang mau percaya kepadanya, Tuhan tidak pernah menolak. Allah kita Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang mengasihi setiap umat manusia di jagat raya, di kolong langit ini. Karena itu dalam kehidupan perjalanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus selama dia katakan ketika dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan tersebut, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, perbuatannya sangat keji dan kejam, tetapi dia harus membayar harga. Dia harus melewati begitu banyak proses, menghadapi tantangan yang sungguh hebat dari kalangan orang-orang Kristen mula-mula. Yang tadi saya katakan dari awalnya dalam perkenanan yang dia lakukan dari latar belakang masa lalunya. Dari peristiwa ini kita akan mempelajari bagi setiap kehidupan kita di era zaman sekarang ini, bahwa dunia ini takkan pernah menjanjikan
bahwa kehidupan kita semakin nyaman, semakin aman, dan semakin enak. Tapi yang sesungguhnya terus bergulir dalam kehidupan kita, yang namanya kita akan menghadapi tantangan hidup. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita akan mempelajari untuk menghadapi tantangan hidup. Apakah yang harus kita ambil? Langkah-langkah tersebut menghadapi tantangan hidup tidak terkecuali apakah itu orang pandai, orang cerdas, orang tidak pandai, latar belakang golongan orang kaya, sekalipun para tokoh-tokoh atau latar belakang pendeta, keturunan pendeta dan sebagainya. Semua manusia dikatakan dalam kitab Ayub, begitu dia lahir di bumi ini akan menghadapi pergumulan. Yang artinya pergumulan itu kita akan menghadapi tantangan dalam hidup ini. Mari kita pelajari apakah rahasia, apakah keberhasilan dari Paulus menghadapi tantangan dalam hidup tersebut. Yang awalnya Paulus kurang disenangi, bahkan tidak diterima oleh kalangan umat Tuhan karena perlakuannya, perbuatannya, aktivitasnya yang suka menangkap, menganiaya, bahkan memenjarakan pengikut Tuhan Yesus. Apa yang dia tabur harus dia tuai. Ini suatu bahasa, apa yang kita tabur kita akan tuai. Apa yang ditabur dengan perbuatan jahat harus menghadapi juga perlakuan jahat dari orang-orang. Apa yang kita tabur dengan perbuatan baik, orang tua berkata, nah kamu itu harus berbuat baik, harus suka menolong orang, memberi kepada orang-orang yang susah. Maka percayalah, ini perkataan orang-orang tua kita yang lalu, sekarang nggak tahu. Yang dulu saya pernah mendengar, bahkan kepada pribadi saya, kalau kita berbuat baik, kita suka menolong orang lain, percaya dalam menghadapi kesulitan ada orang yang menolong. Bahkan bukan hanya kita yang ditolong, sampai pada anak, mantu, cucu kita juga. Ini kalau kita berbuat baik, Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan dalam setiap perbuatan kita. Lagi kalau kita berbuat baik untuk membela pekerjaan Tuhan, lebih luar biasa. Ini kembali dalam menghadapi tantangan hidup ini, kita harus sungguh-sungguh. Yang terutama sebenarnya kita harus memohon pertolongan Tuhan. Tapi di luar itu, dalam prospek hidup kita, yang kita harus lakukan untuk menunjukkan kita bisa berhasil untuk menghadapi tantangan hidup, udah otomatis dan percaya. Semua itu karena turut campur tangan kita memohon pertolongan Tuhan. Tapi apakah reaksi kita? Apakah respon tindakan hidup kita yang harus kita bukti nyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bisa menghadapi tantangan hidup dengan suatu kita punya mimik wajah kita tetap ada di dalam pimpinan Tuhan. Yang pertama kita akan lihat, yang kedua, dan ada tiga hal yang perlu kita simak di sini dari kitab
tulisan Paulus sendiri. Dia menulis ayat ini karena pengalaman kehidupannya yang dia telah jalani tersebut. Jadi ini ayat-ayat yang hidup. Apa yang telah dia hadapi, apa yang dia telah perbuat dan dia lakukan, inilah yang dia tulis di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Ada 3 hal. Kita tidak keluar konteks dari hal-hal tersebut. Dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal yang perlu kita simak di sini. Untuk kita menghadapi tantangan hidup yang telah dilakukan, menjadi satu kesaksian bagi kita melalui kehidupan pribadi Rasul Paulus. Dia dengan sungguh-sungguh menuliskan ini, apa yang telah dia hadapi, dia telah lakukan, dan dia telah keluar dari tantangan hidup yang dialami. Yang pertama dikatakan di sini, untuk kita menghadapi tantangan hidup haruslah dengan sungguh-sungguh kita tunjukkan sukacita Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita mempunyai pengharapan. Orang yang bersukacita itu ada pengharapan. Seperti kisah cerita, ada seorang ibu dalam perjalanan ke seberang pulau. Contohlah dia pulang kampung ke Manado atau ke Makassar, naik sebuah kapal laut. Dalam perjalanan di tengah-tengah laut yang jauh dari daratan, tiba-tiba ombak atau angin besar dan hujan, sehingga kapal itu mulai masuk air dan hampir tenggelam. Ibu ini dengan tenang saja, dia hanya dapat melakukan, dia menyanyi, "Oh Yerusalem, kota mulia di seberang sana." Dia nyanyi, dia berdoa. Ibu di sebelahnya dia bingung dan dia penasaran. Dia tanya, "Ibu, mengapa ibu tidak panik dan tidak rasa takut menghadapi kapal yang hampir tenggelam tersebut? Kapal yang sudah masuk air dengan ombak yang besar." Seperti kejadian masa Lembo yang tempoh hari tampil masuk dua. Wah, ibu ini tenang. Begini, rahasianya mengapa saya bisa menyanyi berdoa. Yang pertama, dalam perjalanan kita menyeberangi lautan ini menuju tempat yang kita tuju. Yang pertama, saya bisa bersukacita atau menyanyi karena saya mempunyai pengharapan yang pertama. Kalau selama saya punya pengharapan bertemu dengan anak saya yang besar, yang ada di Manado. Yang kedua, andaikan kapal ini harus tenggelam, kita mati, tidak ada yang hidup, saya pun mempunyai pengharapan karena anak saya yang pertama dia telah dipanggil Tuhan, telah meninggal dunia. Jadi kita mati, saya pun dapat berjumpa dengan anak saya yang telah mendahului saya. Dia ada di belakang langit di seberang sana. Jadi ibu kata, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus khawatir? Mati, saya ketemu anak saya. Hidup, saya pun ketemu anak saya yang di seberang lautan sana. Wah, ibu ini, dia diam dan dia merenungkan, benar juga apa kata ibu tersebut. Jadi sesungguhnya dalam kata sukacita itu, kalau kita maknai, kita menyimaki, kita bersukacita itu sesungguhnya ada satu kadar pengharapan yang kuat. Mengapa orang bisa bersukacita, bisa menyanyi memuji Tuhan dengan lompat-lompat dengan sungguh-sungguh? Kalau kita mau selip orang tersebut, dia merindukan berjumpa dengan Tuhan.
Dia mempunyai pengharapan untuk cepat-cepat pulang berjumpa dengan Bapaknya di surga. Bukan direkayasa atau dibuat-buat. Bukan karena bersuka cita lompat-lompat, karena mabok minum anggur, minum bir, dan lain sebagainya. Atau dikasih duit 5 miliar, wah bisa bersuka cita. Ini memang nggak sesuai firman Tuhan. Hal yang pertama dalam menghadapi tantangan hidup bersuka cita dalam harapan yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 katakan, senantiasa bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Dalam suka maupun duka kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ekspresikanlah wajah. Hidup kita ini harus penuh dengan sukacita dalam menghadapi hidup maupun dalam manakala duka maupun suka. Dalam suatu kesenangan maupun tidak senang. Baru dimarah-marahi sama bos maupun juga oleh orang di tengah jalan, kita tetap bersukacita. Nggak usah ambil pusing. Gus berkata, emang gue pikirin. Nah, kita pikirkanlah tentang masa hidup kita yang tidak lama lagi kita menghadapi kematian. Yang kedua, memiliki pengharapan yang teguh. Roma 5 ayat yang ke-5 katakan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita berharap sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Namun di dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat dikatakan di sini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi kita bersukacita, kita memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Hal yang kedua, Paulus katakan dalam suratan Roma 12 ini ayat yang 12. Yang kedua, dalam menghadapi tantangan hidup, hendaklah kita sabar dalam kesesatan. Ujian, biasa ujian dirahmati. Sabar dalam susah sukanya. Sabar yang belum saya katakan. Sabar. Kita harus tetap sabar. Sabar dalam susah sukar. Dalam susah sukar kita tetap sabar menantikan pertolongan Tuhan. Sabar dalam menghadapi penderitaan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, penderitaan yang kita alami di dunia ini hanya sementara. Tidak lama. Alkitab tulisan dalam Mazmur 19:10 cuma 70 sampai 80 tahun. Tidak lama. Hari demi hari yang kita lewati, bahkan tahun pun tidak terasa. Bulan Maret, kalau nggak salah itu pandemi COVID-19. Sekarang sudah bulan Desember. Yang menurut prediksi bulan Januari sudah mulai kembali normal. Anak sekolah mulai dapat kembali belajar. Gereja-gereja katanya mulai dapat normal bisa beribadah. Bapak Ibu sekalian yang kasih oleh Tuhan, mengapa kita harus takut dan gentar menghadapi hidup ini? Ada yang kasih di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18 katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau kita sabar menghadapi penderitaan dan kita tahu di dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang kita hadapi selama kita hidup di bumi ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita.
70, 80 tahun kita menghadapi penderitaan di bumi, tapi kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita di langit baru, bumi baru, di surga nanti, itu kemuliaan tak terhingga dengan batasan ukuran waktu, abadi dan kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memiliki kesabaran di dalam menghadapi segala tantangan hidup yang bagaikan penderitaan yang sangat berat. Rasanya kita tidak mampu menghadapi. Minta tolong ke kiri, tidak dapat ke kanan, ke depan, ke belakang, ke bawah, tapi kita buka ke atas. Ada pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Sabar dalam menghadapi penderitaan, sabar dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam kitab Yakobus, mari kita lihat pasal yang kelima ayat yang ke-10. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Para nabi, para rasul yang telah berkata menghadapi penderitaan tersebut, mereka tetap sabar. Dalam menghadapi penderitaan yang bagaikan seperti kayak ada rasanya telur di atas tanduk, mau goyang nah tanduk. Para nabi dan para rasul tetap sabar, tetap menghadapi penderitaan. Ini mereka katakan, mereka mengatakan berbicara demi nama Tuhan. Yang kedua, kita harus berani menyerahkan segala kesesakan kita kepada Tuhan. Jangan menyerahkan kesesakan kita kepada manusia. Serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan. Menyerahkan segala kesesakan kita kepada Tuhan. Injil Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku sekalian kamu yang letih dan lesu, berbeban berat, sesak yang berat, seperti napasnya udah hampir putus napas, sesak, tidak ada lagi mempunyai pengharapan untuk hidup. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan, kesentosaan. Sentosa yang dunia berikan hanya sementara. Semua ada. Kalau datang kepada Kristus, jawaban yang tepat, jawaban yang pasti, kita akan diberikan suatu hal yang luar biasa. Kita akan melewati segala kesesakan yang kita hadapi. Kita akan menghadapi pergumulan apapun, tantangan hidup apapun. Kita datang kepada Tuhan, nyerahkan segalanya kepadanya, kita memperoleh satu kemenangan demi kemenangan. Bahkan Tuhanlah membela kita. Yang terakhir, yang ketiga, dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bertekunlah di dalam doa. Tidak terlepas dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita harus melibatkan Tuhan. Apapun persoalan pergumulan kita hadapi, tantangan berat apapun, kita lari kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepadanya, menghadapi tantangan hidup dengan bertekun di dalam doa. Tidak lari, kita tidak lari dalam menghadapi tantangan tersebut, tapi kita harus menghadapinya. Tetap tekun dalam menghadapi tantangan. Seperti contoh Alkitab kembali, Ayub. Pergumulan yang sangat berat. Binatang peliharaannya dalam sekejap satu hari mati. Bukan itu saja, anaknya 10 orang dengan anak-anak wanitanya yang dikatakan Alkitab
anak-anak yang tercantik di zamannya waktu ya hidupnya Ayub. Tidak ada anak perempuan yang lebih cantiknya seperti anak-anak Ayub. Wah, luar biasa. Gimana cantiknya? Tidak ada yang sama cantikan yang berlebihan anak Ayub. Mati semua. Kemudian dia harus mengalami sakit borok, ya, sakit kusta. Bukan itu saja, istrinya pun meninggalkan dia. Untuk Ayub, ya berkata untuk dia percaya Tuhan untuk meninggalkan. Begitu berat beban yang dihadapi oleh Ayub. Tapi Alkitab katakan Ayub tetap tekun. Yakobus pasal yang kelima yang ke-11 katakan sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, itu mereka yang telah mendengar tentang ketekunan Ayub, karena Allah adalah Maha Penyayang dan penuh kasih dan tetap bertekun di dalam Tuhan. Di dalam Ayub, dalam Yakobus 5 yang 11 ini memberikan suatu keteguhan bagi kita. Kita percaya seberat apapun beban tantangan hidup yang kita hadapi, pribadi yang dapat melewati itulah Ayub. Ayub ditolong Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau Ayub ditolong Tuhan, masakan kita tidak ditolong oleh Tuhan? Ya, mari saya mengulangi. Ayub 5:11 sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita harus sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan. Masalah apapun yang kita hadapi, tantangan sekalipun, seperti Ayub, dia bisa melewati segala pergumulan tantangan hidup. Akhirnya dia meraih suatu kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Tuhan mengembalikan semua yang apa dipunyai oleh Ayub, Tuhan mengembalikan. Itu pula halnya dengan Rasul Paulus. Paulus yang dulunya masa lalunya suka menganiaya, suka memenjarakan, bahkan mungkin membunuh orang-orang Kristen sama waktu itu. Setelah Tuhan menangkap dia, jadi dia menjadi orang rasul. Dia banyak memenangkan jiwa-jiwa, menjadi misioner, penginjil di luar Palestina. Banyak gereja-gereja yang dia buka. Tulisan-tulisannya ada 13 buku yang dia tulis. Bahkan Paulus latar belakangnya orang yang tidak malas, dia rajin untuk memberitakan Injil dengan dana sendiri. Dia membuat tenda. Ini adalah menjadi panutan, contoh teladan bagi kita semua. Yang terakhir, kita tetap berdoa. Kita bertekun tanpa berdoa, tidak ada pertolongan Tuhan. Tidak ada yang dapat membuktikan untuk kita keluar dari tantangan tersebut. Melalui ketekunan kita, terus kita berdoa kepada Tuhan. Kita bertekun melalui doa-doa yang ditanamkan, Tuhan pasti buka jalan. Bertekun di dalam doa. Kita percaya di balik semua pergumulan
yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar. Akhirnya kesimpulan dari kehidupan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita selama di bumi ini, tantangan pergumulan yang bagaikan peperangan yang harus kita hadapi, yang harus kita hadapi selama kita hidup sebagai manusia di bumi ini. Percaya, tantangan demi tantangan senantiasa mewarnai, tantangan demi tantangan senantiasa akan mewarnai hidup kita semua, mewarnai hidup Anda dimanapun berada, mewarnai hidup saya. Jadi tidak terkecuali tantangan yang kita hadapi, baik dalam profesi kita, dalam pekerjaan, rumah tangga, sekolah, kuliah, dalam pergaulan, bahkan tidak terkecuali tantangan di dalam pelayanan. Siap harus kita hadapinya, kita menghadapinya. Jangan kita lari seperti ayam bangkok yang pecundang, belum berperang sudah keok lari. Hadapi, harus kita berani. Kita percaya Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Seberat apapun tantangan hidup yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdiri semua. Kita angkat satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalan. Seringkali kita tidak pernah melihat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ada suatu jalan yang akan memberkati kita, karena mata kita telah ditutup dengan perkara-perkara dunia ini. Mata kita telah tertutup dengan segala perkara dunia ini. Mari kita baca, kita nyanyi bersama. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu
Tapi Tuhan, kami rindu mengungkapkan semua itu melalui mata batinia kami Tuhan. Melalui mata batinia kami Tuhan, kami dapat memandang Tuhan yang ada sedang duduk bertakhta di dalam kemuliaan di surga. Lengkali Tuhan, kami tidak mempercayai Tuhan, karena mata jasmani bahkan mata ya Tuhan batinia kami tertutup dengan perkara-perkara dunia ini Tuhan. Kami tidak mempercayai Tuhan dalam segala prospek hidup kami yang kami hadapi, pergumulan atau tantangan hidup yang rasanya teramat dan terlalu berat Tuhan. Kami berkata kami tidak sanggup dan tidak mampu. Tetapi yang sesungguhnya Tuhan sedang menantikan permohonan kami Tuhan. Tuhan yang sedang menanti kami datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, ampunilah segala keterbatasan, kemelesetan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami yang tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami Tuhan. Seringkali Tuhan kami hanya menghadapi tantangan hidup ini dengan segala daya, upaya, kemampuan manusiawi ini Tuhan. Kami terlupa bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong kami semua. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini melalui firman-Mu yang memberkati kami semua melalui kehidupan Rasul Paulus yang telah memberikan contoh dan teladan buat kami semua dalam menghadapi tantangan hidup ini. Kami tidak mengalami kekecewaan yang berlebihan. Kami tidak lari dalam menghadapi tantangan. Tapi Paulus menuliskan dalam kitab Roma 12, menghadapi tantangan hidup kami tetap bersuka cita dalam harapan. Di dalam menghadapi tantangan hidup kami harus mempunyai kesabaran dalam kesesakan. Dalam menghadapi tantangan hidup kami harus bertekun di dalam doa. Dalam ketiga hal ini Tuhan, kalau kami praktekkan dalam hidup selama kami hidup di bumi ini dengan pimpinan Roh Kudus, kami akan melihat hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan. Terima kasih buat pertolongan kebaikan Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang sangat penyayang, yang mengasihi, yang berbelas kasihan buat setiap umat-Mu ya Tuhan, bahkan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, tolong berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, maupun pemirsa Tuhan, bahkan setiap umat Tuhan yang Tuhan mengikuti acara ibadah Tuhan. Berkati mereka semua dalam kondisi suka maupun duka, tantangan maupun diberkati, bahkan juga yang sakit, dan percaya Tuhan akan menolong kami semua. Pembelaan Tuhan ada setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah semua itu kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, bukan dengan kekuatan kemampuan kami, tapi kami percaya semua itulah pertolongan Roh Kudus-Mu yang memimpin, mengharapkan hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada-Mu dengan segala kehidupan kami sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Bapanas. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negeri kami Tuhan. Berkati bangsa dan pemerintahan kami. Berkati presiden kami, para menteri kabinet MPR, DPR, bahkan gubernur DKI Tuhan, serahkan dalam tangan kasih-Mu. Inilah yang jadi doa sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdoa. Haleluya. Amin. Lanjut kembali minggu depan kita beribadah, masih melakukan ibadah online. Nanti ya masa ketikanya kita normal kembali ibadah di gereja dengan ya seperti yang ya biasa dilakukan dengan ya berjumlah banyak orang. Dapat melihat ya nomor rekening yang ditayangkan di layar apa TV maupun di HP.
Tuhan memberkati saudara bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan tersebut. Tuhan memberkati lagu yang tidak asing ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kita percaya yang bersama yang dapat sama kita semua. Hanya Dia satu-satunya yang mampu dan sanggup menolong kita semua. Mari kita akan bersama puji ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Berkat Tuhan juga tersedia buat kami semua. Akhirnya Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, angkatlah kedua tangan kita, arahkanlah hatimu, terimalah segala berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, selalu untukmu selalu.